Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya tadi di kantor tiba-tiba ada informasi saat masuk. Saya kadang-kala pengen nangis. Pengen nangisnya kenapa? Niat saya, kebijakan kita kadang-kala diterapkan secara keliru, secara tidak bijak oleh para pelaksana kebijakan di tingkat bawah. Saya tuh hampir nangis tadi. Ya Allah, kok gini? Apa kebijakan saya menjadi sesuatu yang mubazir, sesuatu yang bahkan ini, atau kenapa? Tapi saya analisis, kok niatnya baik gitu. Niatnya baik, terus ternyata di lapangan kadang-kala fatal. Saya lihat video kebijakan kita tentang bahwa bekal makanan itu kan sebenarnya bagus, mulia. Tapi kalau dengan cara menerapkannya guru sampai membuat anak ya kita nggak tahu perasaannya, tapi saya lihat video itu aja pengen nangis. Makanya saya tuh sering sampaikan bahwa kebijakan itu jangan diterapkan dengan segala pujian. Jangan ingin karena dipuji. Bapak Ibu guru itu melaksanakan kebijakan di kelas itu karena butuh dengan hati. Dilaksanakanlah itu sepenuh hati. Jangan karena ingin dilihat sama orang lain. Ada guru SD misalnya, guru SD. Wah, ini kita lagi pada makan. Nah, ini kamu lagi makan. Saya kronologis videonya aja ya terangin. Nah, ini makan sama apa? Sama kangkung. Oh, bagus nih sama kangkung kan. Ayo kamu pakai apa? Pakai telur. Kamu pakai apa? Pakai apa? Semua dia videoin. Mungkin ingin bahwa dia melaksanakan kebijakan itu. Tapi kan ada hal lain yang harus diperhatikan. Dia videoin terus semuanya. Kamu kenapa nggak bawa? Kenyang bu. Kenyang kan. Gimana kamu teh? Gitu. Marahin tuh anak yang nggak bawa bekal makanan. Tahu nggak itu? Ternyata setelah diselidikin itu anak itu. Ada yang itu anak orang tuanya cerai, ibunya nggak kerja, nggak bisa makan. Kan yang kayak gitu kan harus jeli bu. Makanya saya selalu menekankan Bapak Ibu kita harus tahu latar belakang anak itu seperti apa. Lihat video itu aja saya tuh, ya Allah, kadang-kadang itu. Nah, hal-hal yang kayak gitu, Bu ya, saya nitip ini ke Ibu Bapak guru. Hati-hatilah dalam menerapkan kebijakan. Makanya prinsip bagi seorang guru itu mengetahui latar belakang anak. Kalau anak sering terlambat, tanya latar belakang itunya apa. Itu kan ada fungsi konseling kita. Kalau ada anak nggak bawa bekal makanan ke sekolah, tanya. Siapa tahu nggak ada beras di rumahnya. Yang kayak gitu kan jadi saya kadang-kadang ini dosa nih kebijakan saya nih, kalau kayak gitu caranya. Nah, saya pengen Bapak Ibu itu hati-hati di lapangan itu menerapkan kebijakan seperti ini. Kita ini guru, maka perlakukan anak-anak kita itu seperti kita mengajar. Mengajar itu ya harus pakai hati, bener gitu ya. Jangan sampai ya salah gitu pada akhirnya gitu. Nah ini, jadi saya pengen di sini ke Bapak Ibu sampaikan bahwa hati-hatilah. Ketahui 28 siswa itu, 32 orang anak itu latar belakangnya. Kalau dia melakukan kesalahan berulang-ulang itu pasti ada problem. Dan tugas kita itu menyelesaikan masalah, membantu mereka tuh. Ngebantu mereka bagaimana menyelesaikan itu. Kan kita harus menyelami itu, nyelami gitu. Jangan main gabred wae, sarwakeun jeung nubat, sarwakeun jeung yang lain. Kan harus ada tuh perbedaan-perbedaan yang harus gitu Bu. Jadi saya pengen ngajak ke ibu-ibu di lapangan, kadang-kala niat baik itu kalau caranya salah itu menjadi fatal, menjadi salah. Kata Kang Rizal, niat baik saja tidak cukup. Karena niat baik dengan cara yang salah bisa mengantarkan kita ke neraka. Itu artinya apa? Niatnya baik, caranya juga harus baik gitu. Itu yang kayak gini kan nggak etis, jadi nggak sopan juga kalau ada orang ngomong nyoh HP gitu. Mending kalau nyoh HP nulis gitu di HP ente. Ya, yang kayak gitu Pak, ini harus dirubah mental model kita itu di guru-guru
Anda menghormati narasumber, menghormati orang itu dengan cara tinggalin HP, simpen. Nggak usah ngoprak-ngaprek HP, simpen aja HP-nya. Kalau ada orang bicara, itu adalah etika. Etika kita sebagai orang yang ada dalam forum itu, dan ada orang sedang berbicara, simpen. Gitu. Jadi ini buat pelajaran, bukan ini karena kita belajar ke depan itu dari hari ini. Ini cara, ini adalah attitude, ini adalah perilaku kita. Nah, kemudian ini harus menjadi kebiasaan kita, karena kita seringkali habit kita itu, kebiasaan kita itu terbentuk karena dianggap sesuatu yang biasa. Nah, kalau nggak ada yang berani ngomong kayak gini, mungkin kepala dinas yang lama-lama nggak pernah ngomongin kayak gini. Saya omongin karena saya bertugas mendidik, belajar bersama, merubah perilaku anak didik dan perilaku guru-gurunya. Kalau nggak kayak gitu nanti repot, berulang. Terus kita belajarnya juga dibuat nggak bener gitu, nggak ada ikatan. Dan itu terefleksi di sekolah-sekolah. Kadang kita ini masuk ke kelas itu nggak ada kontrak belajar apa-apa dengan siswa-siswa. Siswa masuk ke sekolah nggak ada kontrak belajar di awal tahun pelajaran itu. Di MPLS itu nggak ada kontrak apapun dengan orang tua siswa. Ini harus nih tata kelola siswa, tata kelola kelas itu harus. Anda jadi wali kelas, bikin kontrak kelas. Kontrak kelas antara wali kelas dengan anak belajar itu, anak siswa yang ada di kelas itu, karena itu jadi tanggung jawab Anda. Anda jadi kepala sekolah, bikin kontrak belajar dengan orang tua siswanya. Waktu anak-anak Anda masuk ke sekolah itu, bikin kontrak belajar. Dititipin di situ kewajibannya ini A, B, C, D, hak-haknya ini. Nanti kalau melanggar kewajiban Anda akan dapat ini. Kalau Anda tidak mendapatkan hak ini, Anda bisa mengadukan kami. Gitu. Lakukan itu. Kalau enggak nanti ada anak taburan tiba-tiba keluarin aja, nggak ada aturannya, nggak ada kontraknya, repot. Kita sporadis aja ngelola. Nah ini harus dilakukan oleh kita, gitu. Ini yang kayak gitu detail lah nanti ya, nanti ke depan ya terapkan itu di sekolah-sekolah. Bapak Ibu masuk ke kelas itu sebelum kelasnya bersih jangan dulu memulai pembelajaran. Karena apa? Itu adalah upaya kita menanamkan karakter, kita. Jadi jangan itu yang kayak gitu, mulai dari hal-hal yang kecil-kecil itu. Pagi-pagi masuk ke kelas, kalau misalnya halamannya masih kotor, jangan dulu masuk ke kelas, bersih-bersih aja tuh halaman kelas, sekitar kelasnya tuh, semeter ke depan, semeter ke samping, semeter ke belakang. Mulai aja kayak gitu. Jepang itu bisa maju kayak gitu dari mana sih? Dari situ, dari kepekaan, dari tanggung jawab, dari hal-hal yang tidak merugikan orang lain. Dunia diguncangkan dengan perilaku Jepang di Piala Dunia kemarin. Perilaku apa? Bapak rasa bola teh? Kurang Pak. Menjaga kebersihan Pak. Iya, dia bersihin lapangan bolanya. Dia membersihkan Tamagotchi. Iya, bersih. Kan hebat. Jadi pendidikannya luar biasa. Dimulai dari mana? Ternyata Jepang itu memulai itu dari kelas-kelas mereka. Bisa nggak kita memulai merubah dari hal-hal seperti itu? Bisa, karena hal yang kecil. Wah, apa nanti pelajaran matematika saya kepotong 15 menit. Emang rugi? Enggak. Emang engke lamun di masyarakat rek diajar hiji tambah hiji 25 bagi 5 sabaraha pan henteu. Yang dibutuhkan di masyarakat adalah ieu jalma tanggung jawab teu ngartikeun pisan gitu. Teu ngarti pisan, teu boga empati pisan, teu boga tanggung jawab pisan. Dari mana itu bisa dibuat itu? Dari itu, Pak. Dari sebelum belajar lihat bersih. Sebelum pulang, ayo pulang jam terakhir ini kelasnya harus bersih lagi. Biar apa? Biar kebiasaan itu tumbuh. Sebelum masuk kelas, lihat kanan kiri. Ayo kita lihat kanan kiri ya, gimana? Mau untuk mata pelajaran apapun, itu bukan tanggung jawab wali kelas aja. Gitu. Itu tanggung jawab semua guru. Itu guru itu manajer, guru itu pemimpin. Ya manajer itu salah satunya gimana ini sumber daya yang di lingkungan kita bisa dimanfaatin.
Gitu. Nanti udah mulai, karena habituasi pendidikan itu. Saya itu pengen gerakan kita itu gerakan sosial, gerakan habituasi. Jadi kalau sekolah bersih bukan karena bersih karena penjaga sekolahnya. Sekolah bersih itu karena perilaku siswa-siswanya. Ngerti nggak? Itu maksud saya. Sekolah itu harus menjadi pusat pendidikan itu kayak gitu. Nah itu yang diinginin oleh kurikulum Merdeka. Tumbuhnya sekolah-sekolah menjadi ekosistem pendidikan yang baik. Ekosistem itu apa? Ekosistem itu daya dukung lingkungan, daya dukung internalnya udah bagus, siswa-siswanya udah bagus, kebiasaannya, guru-gurunya udah bagus, terus daya dukung lingkungannya bagus, orang tuanya bagus, gitu, lingkungan alamnya sudah bagus. Tumbuhlah itu menjadi ekosistem pendidikan yang sehat. Ekosistem yang sehat akan melahirkan cara belajar yang sehat. Ini yang saya inginkan. Jadi, lamun bersih-bersih itu adalah bagian dari pendidikan kita menanamkan karakter. Dan itu yang dilakukan Jepang ternyata. Justru kurikulum Merdeka sekarang lewat struktur kurikulumnya, baik struktur kurikulumnya, baik intrakurikuler P5 maupun ekstrakurikuler itu ditujukan ke sana, ke profil pelajar Pancasila, ke karakter. Makanya di intrakurikulernya itu interkoneksi. Satu hari 3 mata pelajaran itu udah anak-anak belajar bareng, guru-gurunya berkolaborasi satu modul ajar dengan berbagai macam capaian pelajaran disesuaikan dengan mata pelajaran. Itu kurikulum Merdeka, itu ingin kayak gitu, Bu. Makanya itu membutuhkan kita untuk berkolaborasi, gurunya kolaborasi, membutuhkan kolaborasi pembelajaran, gitu. Ini yang diinginkan kurikulum Merdeka di intrakurikuler, termasuk di P5. Di P5 itu interkoneksi juga dengan intrakurikuler. Kadeye banyak sekali ini orang salah kaprah dengan P5. P5 diselesaikan dalam jangka waktu seminggu. Itu bukan kayak gitu. Kade salah ya. Dan itu nggak benar. Karena P5 itu didasarkan pada proses. Makanya dikasih waktunya juga panjang kan? 360 jam atau berapa tuh? P5 itu disusun berdasarkan tahapan-tahapan. Anak-anak diajak oleh Bapak Ibu mengobservasi, melihat lingkungan, menemukan masalah, mencari referensi. Gitu. Dan itu kan nggak cukup sehari 2 hari, Bu. Dari nyurvei lingkungan aja menemukan masalah itu berapa? Itu adalah upaya menumbuhkan karakter P5 itu, bukan menumbuhkan keterampilan loh. Menumbuhkan karakter, makanya disebutnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Penguatan itu menumbuhkan karakter, menguatkan karakter kritisismenya, meningkatkan karakter kreativitasnya, meningkatkan karakter kolaborasinya, gitu. Jadi mulai itu dari ayo anak-anak kita jalan-jalan ke kebun. Nih kalau yang terintegrasi TDBA, ayo kita ke halaman sekolah. Kalian lihat ya apa yang kira-kira menurut kalian tidak pantas di sini. Apa amati. Menemukan masalah aja udah bisa 2 jam itu. 32 orang anak. Ini P5 itu kayak gitu, bukan workshop. Nah di P5 itu yang diharapkan oleh kementerian itu prosesnya, tahapan-tahapannya, nanamin karakternya ke dalam diri siswa. Termasuk saya punya kekhawatiran sama Kang Rijal itu. Siapa tahu TDBA ini tereduksi dengan P5 itu. Yang seharusnya anak-anak itu bisa mulai dari hulu ke hilir berpikirnya, dari niti harti, kan kita ada sistem berpikirnya tuh. Kita enggak dari niti harti dulu, enggak ke niti surti, enggak gitu, langsung kita praktek niti bukti, ngabuktikan, padahal ini enggak paham konsepnya. Jadi di struktur P5 nya itu harus bener tahapannya, mulai dari niti harti, niti surti, sampai tahapan yang kelima niti bukti, bakti, dan sajatinya. Itu struktur berikutnya di kurikulum Merdeka itu apa? Ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikulernya harus mulai ditata, indikator keberhasilannya apa. Maka di sekolah-sekolah model ini saya mengharapkan Bapak Ibu itu terintegrasi, gitu, terintegrasi. Dan Bapak Ibu harus disadari betul, jangan bingung. Ini saya
TDBA, aya 7 artikan istimewa, aya kitab kuning, aya pendidikan ramah anak, sekolah ramah anak, aya pendidikan naon teh anti korupsi, liar dinas pendidikan yang program dewlet teh nu hiji can beres. Bapak Ibu, kebijakan-kebijakan itu seperti itu tuh, seperti kaos. TDBA kaosnya ini pendidikan anti korupsi, ini 7 artikan istimewa, itu sekolah ramah anak, AKPK. 5 baju itu untuk memudahkan kita. Apa sih yang diusung? Nilai. Maka nilai itu sesungguhnya bisa dimasukin di mana aja, gimana caranya ambil nilai-nilai itu. Jangan bingung. Maka tidak heran kalau tiba-tiba pendidikan anti korupsi kok terintegrasi TDBA, karena memang kayak gitu. Kan kita nggak pernah tuh ngebayangin dulu pendidikan KPK itu menganugerahi kita pendidikan anti korupsi, tapi kok kegiatan sehari-harinya cuma dari nyiram tanaman. Sekolah kita diapresiasi karena itu. Kan kita karena nilai itu bisa dimasukin di mana aja. Dan saya itu kemarin berbahagia karena apa? Itu di rakor KPK itu KPK RI kemarin, itu kita itu kabupaten yang disebut oleh mereka. Itu praktek baik yang sudah berjalan baik itu di Purwakarta. Kita kan bahagia, Bu. Di depan para sekda se-Jawa Barat, depan sekda Jawa Barat, di depan kepala desa Jawa Barat. Kan kita nggak pernah berpikir. Orang berpikir TDBA penghijauan di sekolah, bertani di sekolah, bukan. Kita itu sedang melakukan pendidikan karakter, bukan anak-anak kita didorong untuk menjadi petani, bukan. Tapi kita mendorong mereka lebih dari itu, beyond, gitu. Bukan itu. Jadi kita ingin mendidik mereka itu menyemai nilai lewat apa? Lewat baju-baju itu. Bisa berseberangan, bisa bertukar ini bisa. Nah itu teh alat untuk mempermudah kita. Nah ini program ini di dalamnya itu nilai yang bisa dimasukin kemana saja, gitu. Nah ini yang kita inginkan, gitu ya. Jadi jangan bingung karena pendidikan anti korupsi bisa tuh masih di 7 artikan istimewa, bisa diintegrasikan, bisa ke sekolah ramah anak juga bisa. Sekolah ramah anak dengan TDBA masuk itu nilainya. Karena TDBA itu bikin sekolah ramah, sekolah nyaman, dan sekolah ramah itu harus seperti itu, gitu. Nah ini kita lagi melakukan itu, melakukan transformasi lewat 5 itu. Maka ini bisa berjalan mulus, bisa juga tidak, bisa tergantung saya melakukan arrangement, tergantung saya melakukan katalisasi. Nah, upaya pertemuan hari ini itu adalah itu untuk mempercepat, gitu. Mempercepat ini ada masalah apa? Kan kita tahu bisa mengidentifikasi masalah di Tegal Baru 1 apa, di Selesaian 2 apa, gitu. Dan nggak usah malu-malu, karena nggak boleh ada rasa malu dalam diri kita kalau kita mengemukakan ini malu, nggak usah. Karena keberhasilan Bapak Ibu adalah keberhasilan pendidikan di Purwakarta. Masalah Bapak Ibu adalah masalah kita. Saya kalau ada apa-apa asal omongin aja. Kritik terhadap dinas pendidikan sampaikan aja, karena akan saya olah menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk mempercepat ini. Nah ini struktur kurikulum seperti ini harus difahami betul-betul. Itu ada kasih kurikulumnya. Gimana caranya mengintegrasikan struktur kurikulum kita dengan TDBA? Bagaimana bikin desain pembelajaran? Oke, struktur kurikulum itu ya. Yang kedua, di sekolah TDBA ini udah mulai dilihat Bapak Ibu ya, Bu, lihat struktur kurikulumnya. Guru-gurunya ngerti nggak? Saya itu apa sih? Kayak bikin senam TDBA, lagu TDBA. Saya itu ingin menanamkan kebijakan saya itu ke dalam alam bawah sadar Bapak Ibu semuanya. Jadi saya bikin itu tulisan-tulisan di pinggir jalan tuh ada halte TDBA. Saya itu ingin menanamkan kebijakan saya itu dalam memori masyarakat Purwakarta. TDBA, senam TDBA, tarik TDBA yang Ibu bikin itu. Saya bahagia Ibu bikin itu. Cuman sayang Ibu nggak ngomong ke saya. Kalau ngomong ke saya kan saya ada festivalin tuh tarik TDBA.
Struktur kurikulum, struktur lingkungan. Yang kedua, struktur lingkungan. Jadi ada 3 hal yang harus dilakukan oleh sekolah model TDBA. Satu, struktur kurikulumnya harus nampak jelas. Karena kita punya 3 core value, salah satunya menumbuhkan kesadaran lingkungan. Jadi semua mata pelajaran diarahkan ke situ. Saya nggak pernah berpikir dulu bikin kebijakan itu ternyata terkoneksi sama kesepakatan para pemimpin dunia yang disebut SDGs itu. 17 kesepakatan pemimpin dunia dalam merespon perkembangan dunia, dalam membawa masyarakat menuju tatanan dunia yang aman damai. Salah satu apa? Salah satu kesepakatan mereka adalah menyikapi perubahan iklim. Ternyata saya udah sama dengan Presiden Amerika mikirnya, Bu. Gitu. Ternyata kebijakan kita dimulai di sekolah-sekolah itu udah diinginkan oleh para pemimpin dunia menyikapi perubahan iklim. Kalau setiap sekolah itu mempunyai kebijakan seperti kita terapin itu artinya apa? Respon kita terhadap perubahan iklim sudah dimulai dari sejak dini, dari mulai TK di Purwakarta, Mas. Itulah yang dimaksud dengan paradigma baru pembelajaran di sekolah penggerak. Dan saya ingin sekolah-sekolah model ini bisa meloncati apa yang dilakukan oleh sekolah penggerak. Komo sekolah model nate sekolah penggerak kudu loncat nage 100 meter lamun baturangan 50 meter. Satu, rubah kapasitas SDM-nya, tingkatkan kemampuan guru-gurunya. Yang kedua, paradigma baru pembelajaran. Jadi nanti di SMP Jatiluhur udah kayak gitu paradigma baru pembelajarannya, terkoneksi. Yang ketiga apa? Digitalisasi sekolah itu, digitalisasi sekolah. Nanti Bapak udah bisa terkoneksi dengan orang tua siswa karena tata kelola sekolahnya udah digital. Site schoolnya dimanfaatin, literasinya nanti bukan baca sebelum masuk 15 menit halaman sekolah kayak gitu, 15 menit di lapang sep naon tadi teh macan naon teuing Pak panas. Literasinya kayak gitu, tapi kita harus loncat dari situ. Itu mah jadul lah dong, gitu mah. Bikin literasinya nanti Bapak Ibu, bikin ekoprint, bikin apapun itulah yang Bapak Ibu lewati sebagai proses pembelajaran itu, ditulis dalam bentuk apa tadi Pak? Teks prosedur, iklan, ya, poster sekolah, teks prosedur. Dan itu semuanya didigitalisasikan. Literasi itu nafas yang bisa masuk kemana-mana, bisa di matematika, bisa di IPA, bisa di PKN, sama kayak IT. IT itu nafas. Makanya saya agak kurang setuju IT itu dijadikan mata pelajaran. Harusnya itu udah terintegrasi semua jadi mata pelajaran. Tapi ya itulah Indonesia, biar tambah ngerti, biar tambah mudah. Sama kayak kebijakan kita tadi, kudu nama eueuh cek Kang Rijal mah kebijakan nu karari teh eueuh asal ngalarti weh. Sama IT teh kuduna lain dijadikan mata pelajaran, tapi jadikan nafas. Setiap mata pelajaran itu udah IT. Setiap pelajaran itu literasi. Nah, kemudian apa? Literasinya ditaikan ke digitalisasi, bikin Canva, bikin apa, naikin di school site, di medsos sekolah. Itulah literasi, itulah digitalisasi pembelajaran. Digitalisasi sekolah. Yang keempat itu perencanaan berbasis data. Jadi rencana pembelajaran berbasis datanya nanti untuk benar-benar sesuai dengan kebutuhan, literasinya apa, numerasinya apa, berbasis TDBA-nya seperti apa. Gitu, bikin itu struktur lingkungannya itu terintegrasi Arkas. Nanti Arkasnya itu analisis struktur lingkungannya butuh apa nih? Butuh penampungan air hujan. Bikin dong, menangkap energi. Jadi sekolah model TDBA itu selain struktur kurikulum tadi ya, terintegrasi mata pelajaran, itu yang harus kelihatan struktur lingkungannya. Lingkungannya sudah berorientasi pada 12 prinsip permakultur belum? Gitu. Jadi struktur lingkungan, 12 prinsip permakultur dibaca lagi, pelajarin. Siapa yang udah paham? Dan kepala sekolah itulah tugasnya mengeksekusi itu. Karena guru-gurunya, bendaharanya nggak akan berani nganggarin. Makanya harus sering ngomong bareng, duduk satu meja. Itulah team learning. Dan ingat, Bapak Ibu melaksanakan ini nih di sekolah-sekolah, niatkan itu bukan karena Bapak pujian. Saya mendorong Bapak Ibu agar
agar bisa ikut lari, menganggap ini kepentingan untuk semuanya. Kita itu memerlukan ini sekarang, Pak, memerlukan perubahan ini agar apa? Agar barudak sekolah teh ngalarti, teu hokcai, diajar matematika balik ka imah nih naonnya, diajar bahasa Indonesia balik ka imah naonnya, nyek unggal poe nyekel HP na kalah ngaruksak ke dirina lain ke produktivitas diri. Maka apa? Saya itu ingin melahirkan anak-anak yang kreatif, yang inovatif, yang produktif, anak-anak yang paham. Bisa tuh anak jadi solusi kehidupan orang tuanya. Nu kitu sakola teh kuduna mah HP nah teu buka revenue, nggak punya nilai balikan di situ. Gimana? Mau kita bikin sekolah-sekolah yang kayak gitu? Nggak usah sekolah sekalian kalau kayak gitu. Sekolah-sekolah harus bisa seperti ini. Nah, ini yang sedang kita upayakan di Purwakarta. Bisa dilaksanakan, bisa. Kalau apa? Kalau kepala sekolahnya punya komitmen bahwa ini penting. Kalau guru-gurunya punya keterbukaan pikiran, punya cara berpikir yang sama bahwa ini penting. Carilah keberkahan, Bu, dari profesi Bapak Ibu semuanya. Keberkahan itu muncul dari hal-hal yang kita lakukan dengan ikhlas, dengan niat baik. Dari mana didapat keberkahan itu? Dari niat Bapak Ibu menjalankan profesi yang bermanfaat untuk sesama. Keberkahan itu yang kita cari. Niatkan bahwa ini kebaikan. Saya harus membuat anak-anak saya lebih baik belajarnya dari hari ini, dari hari kemarin. Maka pelajarin tuh strukturnya. Kita sedang mencoba membuat ekosistem pendidikan ya Pak. Ekosistem pendidikannya itu harus terkoneksi antara bagian itu. Harus hidup, siswanya harus memandang itu sebagai sebuah kebutuhan, gurunya harus memandang itu sebuah kebutuhan, guru-gurunya sama, kepala sekolahnya sama, penjaganya sama, gitu. Maka itu penting dilakukan oleh kita, apa itu? Struktur lingkungan, yang ketiga struktur program, diidentifikasi Pak struktur programnya, itu harus dibuat itu di struktur programnya, dibikin program kerjanya apa, pembagian wilayah, pembagian gugus, jalan atau enggak? Pelatihannya jalan enggak yang berkenaan dengan bagaimana guru-guru menerapkan program TDBA di sekolah-sekolah gitu. Itu kalau 4 itu udah dilakukan doh. 1 peningkatan SDM, yang kedua digital sekolah, paradigma pembelajaran dan PBD-nya dijalankan di sekolah model, itu kita bisa loncat Pak. Kita bisa berjalan sejajar dengan sekolah penggerak. Gitu. Ini upaya kita melakukan transformasi dan ini bisa berhasil apabila apa? Apabila ada 5 disiplin yang dipegang oleh kita semuanya, oleh kepala sekolah, oleh guru-guru. Harus ada disiplin ini, harus ditanamkan. Yang ke-1 itu apa? Yang ke-1 adalah personal mastery. Jadi kita membutuhkan kepala sekolah yang mempunyai kematangan, guru-guru yang mempunyai kematangan. Maka itu harus menjadi komitmen kita, menjadi pribadi-pribadi, profesi-profesi yang matang. Yang kedua apa? Ini lain cek saya, ini cek teori, cek Peter Seng, ahli perubahan. Yang kedua itu adalah mental model. Jadi mental modelnya harus dibenahi. Kita itu membutuhkan orang-orang yang memandang bahwa ini tuh penting, caranya harus benar gitu. Yang keempat, yang ketiga sistem thinking. Sistem thinking itu semuanya itu harus menempatkan diri sebagai orang yang paling penting di sistemnya. Nah, jadi setiap bagian itu menjadi bagian terpenting dari proses perubahan, transformasi pendidikan. Kemudian share vision. Sharing visi. Jadi visinya harus disebarkan. Sekolah kita sekolah model, orientasinya ini. Terangin semua ke guru-gurunya, terangin ke orang tuanya, terangin ke anak-anaknya. Nah, itu pentingnya visi ibu membangun sekolah berwawasan lingkungan, sekolah hijau, sekolah yang kreatif, sekolah yang merespon iklim, sekolah yang merdeka belajarnya. Itu diketahui oleh orang tua. Share vision. Yang keempat adalah team learning. Transformasi butuh tim pembelajar. Pembelajaran tim itu harus ibu harus mulai ngajarin guru-guru yang berminat. Itu saling belajar. Untuk apa? Jadi kalau ibu aja yang belajar nanti susah jalannya, nggak cepet. Nah, mempercepatnya adalah pembelajaran tim. Silih simbeh cek bahasa Sunda nama. Ini bisa ajarin, ini bisa ajarin. Tuh, saling, karena semuanya punya kemampuan yang berbeda-beda.
maka masukin sehingga tumbuh bersama. Gitu. Maksudnya itu tuh. Jika 5 disiplin ini kita terapkan, insya Allah kita bisa cepat melakukan perubahan di sekolah-sekolah kita. Gitu. Terima kasih ya. Mohon maaf semuanya yang hadir di sini. Jika saya ada kesalahan, ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita bisa melakukan yang terbaik apabila kita mempunyai keinginan untuk berubah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.